Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kita, podcast Anak Santri. Bersama hari ini kita kedatangan tamu sangat-sangat spesial. Masya Allah. Dengan bersama Ibu Windy. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah Bu Eni Alhamdulillah baik. Bu Eni sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemarin dengar-dengar habis ngetrip nih. Ngetrip, Masya Allah. Kayaknya kita emang hidup ini kan trip ya. Oh iya betul. Menuju akhirat. Oh iya betul. Luar biasa. Keren banget nih Bu Windy kalau ngedengar dari cerita-ceritanya atau suka baca postingan-postingannya Bu Windy. Jadi kita pengen tahu lebih banyak nih, minta tipsnya untuk bagaimana sih cara mendidik anak itu agar anak itu menjadi anak yang soleh, terus bisa nurut sama orang tua. Itu berbagi tipsnya dong Bu Windy. Masya Allah ya. Masya Allah. Ya sebelumnya kayaknya saya sih nggak pas ya mungkin kalau misalnya ditanya masalah itu, karena kan saya juga masih banyak belajar nih Bu Eni. Terus udah gitu juga kalau kata guru saya juga ketika kita mau mencari contoh, kita mencari contohnya itu melalui Rasul, Nabi, para sahabat, orang-orang soleh gitu kan yang sudah mendahului kita gitu kan, karena kan sudah terbukti beliau tuh seperti apa. Contohnya juga sudah terlihat gitu kan. Sementara kalau saya sendiri kan masih trial error juga gitu. Jadi kalau misalnya diminta tips, sepertinya terlalu berat nih. Tapi kalau mau untuk sharing mungkin sharing boleh. Ini ya, kalau sharing sih ya berdasarkan apa yang saya dan suami alami aja ya gitu. Jadi kalau dari kami sendiri, kami tuh teringat dengan perkataan para guru gitu kan, bahwa untuk mencetak anak yang baik itu berarti kita harus menjadikan diri kita tuh baik dulu gitu. Mencetak anak yang soleh berarti memang kitanya yang harus soleh. Betul, karena kita nggak bisa kan meminta anak kita soleh sementara kita sendiri nggak bisa mencontohkan, mentauladani gitu kan. Karena ya sama nih kayak teko mengeluarkan apa itu kan tergantung isinya gitu. Kalau misalnya kita mau ngedidik anak soleh, ya kalau misalnya kita yang nggak soleh, gimana kita mau ngedidik gitu kan? Betul. Iya, misalnya kita untuk mencontoh Rasul aja dalam adab makan minum gitu kan. Kalau kitanya sendiri aja nggak tahu nih adab makan minum gitu kan, ya udah anaknya mau makannya sambil jingkrak sambil nggak baca doa. Iya, nah itu kayak gitu. Jadi yang pertama itu memang kitanya dulu yang soleh. Terus yang kedua itu mau gimana pun kan memang kita kan pasti ya ada rasa jengkel nggak sih sama anak betul, gitu kan? Betul, karena kan kesel atau aduh kok susah dikasih taunya nih. Terkadang orang tua mungkin dibilangnya egois kali ya, yang suka maunya anak itu harus mengikuti apa keinginan orang tuanya. Terkadang kayak gitu kan kita suka, ayo dong nak gini, padahal kan mungkin anaknya sedang kenapa kita juga nggak tahu. Dan itu gimana cara ngatasin? Nah kalau itu jadi kita lihat juga nih, kalau dari saya pribadi juga ya, kita lihat dulu kitanya sendiri, kejiwaan kita gimana. Jangan-jangan kitanya sendiri nggak tenang gitu kan. Jangan-jangan kitanya sendiri nggak ridho nih sama nih anak gitu. Ya gimana dia mau ridho sama kita kalau kitanya aja nggak ridho gitu kan. Gimana Allah mau ridho sama dia nih, mau dengerin kita kalau misalnya kitanya aja nggak ridho. Sementara ridhonya Allah kan bergantung dari ridhonya kita. Iya kan, terhadap anak kita gitu. Nah kayak gitu. Jadi saya biasanya tuh juga kalau malam itu misalnya nih sepagian sampai malam nih ada anak yang bikin kayaknya tuh jengkel banget gitu kan, dikasih tahu apa-apa segala macam gitu, kok kayaknya ada aja jawabannya gitu kan, ada aja yang bikin gitu. Nah itu tuh biasanya tuh malam itu udah saya sebelum tidur tuh saya gini, ya Allah saya ridho, ya Allah masih fulan, saya ridho nih sama fulana gitu, ya Allah udah deh, emang banyak salah saya minta maaf ya Allah, saya ridho sama mereka. Terus saya maaf-maafin tuh anak-anak biasanya. Iya, jadi gitu. Tipsnya tuh sebelum tidur kita itu meridokan apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Saya juga sempat pernah dengar sih dulu, saya ridho tentang dirimu nak, agar Allah itu juga ridho tentang apa yang mereka lakukan gitu kan ya Bu ya. Oh iya, selanjutnya ada lagi nggak Bu? Makan ya, makan. Jadi kayak
apa yang masuk ke dalam tubuh anak kita itu juga mempengaruhi banget. Kalau makanannya halal, berkah insyaallah, maka, semua yang dilakuin sama anak kita tuh akan membuat kita tuh juga tenang gitu Oh iya, kan. Anaknya betul. mudah dikasih tahu, mudah dinasehatin gitu kan, sama orang tua juga ya nurut dalam kebaikan gitu ya. Seperti itu sih Beni. Insyaallah. Jadi tipsnya itu atau kita sharing pada hari ini itu bagaimana cara mendidik anak kita itu menjadi anak yang sholih sholihah, itu kembali lagi kepada orang tuanya. Betul. Orang tuanya dan harus terus belajar ya Bu Indi Betul, ya. betul. Sampai nanti akhir hayat kita pun kita harus terus belajar bagaimana cara biar anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang sholih sholihah, kitanya menjadi orang tua yang sholih sholih. dulu. Betul. Sholih sholihah dulu agar anak-anak itu juga nanti mengikuti. Betul. Gitu. Dan jangan lupa nih, ini juga baru kami dapat juga nih dari guru kami Ustadz Umar Mita bahwa salah satu cara mencetak anak soleh itu adalah dengan kerukunan orang tuanya loh. Jadi semakin rukun orang tuanya, semakin ridho satu sama lain nih. Si istri ridho sama suami, suaminya ridho sama istrinya, itu makin mudah anak tuh untuk menjadi anak yang soleh. Oh iya. Gitu. Jadi lingkungan keluarga ya Bu ya, itu sangat mempengaruhi juga ya. Betul. Bagaimana harmonisnya antara ayah dan ibunya itu mempengaruhi ke karakter anaknya juga ya. Betul. Masya Allah. Karena kan ini ya, secara zohir aja kita bisa lihat. Kalau misal kita terus bertengkar sama suami kita gitu kan, bertengkar dengan pasangan kita, wajah kita aja udah gak enak auranya kan. Gak mau ditanya. Betul. Aduh maunya asem aja nih muka. Iya betul. Aura gak enak kan, itu aura di rumah tuh gak enak. Gimana anak tuh mau nyaman, gimana anak tuh mau dengerin kita kalau mereka aja tuh hatinya tuh gak nyaman gitu kan. Terkadang kita kesel sama suami, atau kan namanya manusia ya Bu. Terkadang kan ada kesel sama suami atau kok yang kita mau gak sesuai sama yang kita harapkan misal gitu. Karena kita melampiaskannya tuh ke anak. Pernah gak sih Bu gitu? Nah jadi, itu sebenarnya banyak banget ya hal yang kayak gitu tuh yang terjadi tuh sebenarnya ya. Cuma sebisa mungkin banget itu mending ditahan deh gitu. Iya. Karena gimana ya? Ya anak tuh gak ngerti apa-apa. Iya gak ngerti apa-apa. Jadi kan kadang-kadang kesalahannya tuh, kamu berat kesalahan ke siapa? Misalnya kadang-kadang anak pelampiasan itu saya pernah ada di posisi seperti itu. Maksudnya kadang-kadang astagfirullahaladzim. Cuma hanya bisa ya ini aja deh istighfar misalnya gitu. Terus kalau cara menjalin hubungan baik dengan suami, komunikasi yang baik itu yang biasanya Bu Indi dan Pak Tri itu lakukan seperti apa? Oh iya, menyambung yang tadi juga bahwa yang masalah kesel juga ya. Ini kan juga terkait dengan komunikasi juga tuh. Jadi kalau misalnya kita kesel sama suami atau sama pasangan lah gitu kan, mau si bapak kesel sama si ibu, terus yang kena anak gitu, yang kena marah gitu kan, atau sebaliknya gitu. Itu sebenarnya berawal dari komunikasi yang nggak baik gitu kan. Dan gimana sih komunikasi yang baik itu perlu ilmu sebetulnya. Perlu ilmu nih, perlu ilmu apa? Ya perlu ilmu, ya kita harus tahu gitu kan. Sebenarnya fitrahnya perempuan itu seperti apa, fitrahnya laki-laki seperti apa. Kayak misalnya fitrahnya perempuan itu ya memang maunya tuh ya dimanja gitu kan, maunya tuh ya disayang, maunya tuh dimengerti gitu, dan maunya dilembutkan gitu kan, karena memang rohmahnya mereka itu tinggi gitu kan, mereka tuh mempunyai perasaan yang peka sehingga mereka memiliki perasaan yang lembut gitu kan. Nah itu kan yang harus diketahui sama laki-laki. Sementara yang harus diketahui oleh perempuan, kita juga belajar fitrahnya laki-laki itu seperti apa gitu kan. Ya memang maunya tuh diturutin gitu kan. Maunya ditaatin kayak gitu. Nah dengan kita sama-sama tahu ilmunya gitu kan, ya memang ada saat-saat pasti ada gelombang gitu, tapi itu nggak membuat pada akhirnya kapal kita karam. Justru kita bisa menjadikan gelombang itu tuh wasilah berselancarnya kita lah gitu. Jadi kita tahu selah-selahnya gitu, apa sih yang harus dilakuin gitu kan. Ketika istri marah, berarti dia tahu nih tipsnya seperti apa. Gitu. Ketika suami juga lagi nggak enak gitu kan, kayak gimana kita cara menyikapinya seperti apa. Nah itu, jadi kita bisa lebih inilah jadinya peka, ya. betul. Jadi intinya di komunikasinya ya, dan tahu bagaimana sih ketika menangani istri yang sedang ngambek,
Kan Ya. cewek itu suka ngambek gak sih Bu Win? Bu Eni suka ngambek nggak? Aduh, kadang-kadang ya kalau ada kadang-kadang suka kayak gitu Bu Win. Oke, terima kasih banyak Bu Windy atas waktunya. Masya Allah ya, kita udah bincang-bincang nih lumayan lama juga. Lama banget 3 hari 3 malam kayaknya kita. Perbincangan kita tentang tipsnya sharing hari ini tuh mendidik anak yang soleh itu seperti apa. Sama komunikasi yang baik di keluarga itu juga sangat penting ya Bu Windy ya. Banget. Terima kasih untuk Bu Windy atas waktunya. Sama-sama, Bu Windy. Sehat selalu Bu Windy. Amin. Terus saksikan di channel Anak Santri ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.